Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera saya sampaikan kepada kita semuanya. Sidang Jumat GPT Ebenezer yang berada di rumah, juga sidang Jumat dimanapun Anda berada yang menyaksikan ibadah live streaming pada pagi hari ini. Karena begitulah keadaan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang penting kita bisa beribadah walaupun kita berada di rumah masing-masing. Namun saya percaya bahwa kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak akan berubah, tidak akan mengurangi kuasa Tuhan. Walaupun kita berada di rumah, tetapi hati kita tetap kita arahkan hanya kepada Tuhan. Amin. Saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah live streaming kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya kita mau bangkit berdiri dan kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oh, puji nama Tuhan. Haleluya. Selamanya kau ajaib bagimu.
mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, dan saya undang Bapak Gembala untuk buka Bapak Robi untuk membuka ibadah kita. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak dapat kami membalas Tuhan apa yang Kau kerjakan. Kemuliaan bagimu, puji namamu. Glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya bagimu, Allah yang begitu ajaib, yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Karena pekerjaan-Mu begitu sungguh nyata, ajaib bagi kami. Sehingga kami boleh di pagi hari ini, boleh datang memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan ibadah di pagi hari ini, kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Imam besar yang agung, mempelai laki-laki surga. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, yang siap memuji dan membesarkan nama Tuhan, katakan amin. Sekali lagi saya menyapa kita, shalom, salam sejahtera dan selamat pagi. Dimanapun saudara menyaksikan ibadah live streaming ini, khususnya sidang Jemaat GPT Ebenezer yang berada di rumah, dan terkhusus juga kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kita berada di ibadah live streaming pada pagi hari ini. Kiranya kita yang berada di rumah yang menyaksikan ibadah ini bisa menjadi berkat buat Anda semua, dan bisa memberkati seluruh keluarga yang menyaksikan ibadah live streaming pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan bersuka cita, ya, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita tidak akan membatasi hati kita kepada Tuhan. Iblis bisa membatasi kita, tetapi hati kita ini tidak bisa dibatasi oleh iblis. Amin. Hati kita tetap kita persembahkan hanya kepada Tuhan. Kita puji dan mempermuliakan nama Dia. Kita pujikan, besarkan nama Tuhan. Amin. Kalau saudara yang mau bersuka cita, mau bertepuk tangan, silakan. Saudara bebas dari ekspresi untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang berada di rumah yang menyaksikan ibadah ini, apakah saudara merasakan kuasa Tuhan? Puji nama Tuhan. Kalau kita merasakan kuasa Tuhan, kita tidak mempunyai ketakutan sedikit pun kepada dunia ini, sebab dunia ini tidak bisa merebut kita dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memilih hidup kita, maka Dia akan memproteksi semua kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, baik yang berada di rumah, jemaat Ebenezer yang berada di rumah, Bapak Ibu Saudara semua yang berada di rumah, percayalah segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Saya ingin lebih bersuka cita lagi, Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan pujian ini dengan kekuatan kasih daripada Tuhan, dengan kekuatan iman daripada Tuhan. Besarkan nama Tuhan, kita pujikan. Kalau saudara mau bertepuk tangan di rumah, silakan saudara ekspresikan sukacita yang saudara alami, tidak dibatasi oleh Tuhan saudara. Silakan besarkan nama Tuhan. Kita pujikan dengan semangat, dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Katakan Kemudahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan besarkan nama Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Amin. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Puji nama Tuhan. Saudara bersukacita, tetap kita bersukacita di hadapan Tuhan. Kita akan memuji dalam satu lagi pujian yang mengatakan Yesus itu sobat yang setia. Puji nama Tuhan. Silakan kita tetap bersukacita. Lagu ini penuh dengan kesukaan kepada Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Yesus adalah sobat kita. Amat tulus
harus tahu. Semua orang harus tahu. Oh, banyak kali dosa untuk. Banyak kali dosa Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Dia dengan sukacita tanpa kita bergema. Banyak kali dosa untuk, amin, serta damai hilanglah. Karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Banyak kali dosa serta damai hilanglah. Amin. Karena tidak minta tolong pada sobat itulah. Pada sobat itulah. Pada sobat itulah. Amin. Puji nama Tuhan. Pujian ini sangat memotivasi setiap hidup kita, saudara. Di tengah keadaan dunia ini yang serba tidak menentu, kita menghadapi wabah COVID-19 yang membatasi seluruh gerak hidup kita, saudara. Perekonomian stagnan, tidak bergerak, sampai segala lini itu membatasi, bahkan membuat hidup kita seperti terkekang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu, tapi saya percaya bahwa di tengah keadaan yang begitu suram ini, saudara, saya percaya bahwa ini merupakan kehendak daripada Tuhan. Kita melihat bahwa di dalam Alkitab sudah mengatakan kepada kita bahwa akan datang masa-masa yang sukar, dan pada saat inilah kita menghadapi awal-awal daripada masa yang sukar. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara menyaksikan program ini, saya percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Allah itu Allah yang setia, walaupun kadang-kadang kita tidak setia, tetapi Dia tetap setia. Amin. Kadang-kadang kita malas beribadah, saudara, tetapi firman Allah itu akan mengisi kekosongan hidup saudara, akan menjawab seluruh persoalan-persoalan saudara. Maka firman itu akan berkuasa dan mampu melakukannya. Amin. Yang penting saudara yakin dan percayalah, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang mati, saudara. Dia hidup. Dia sudah mati tetapi Dia hidup. Dia bangkit dan Dia menyatakan, aku sudah menang, aku sudah mengalahkan maut. Dan yang paling ditakuti oleh kita kehidupan manusia ini adalah mati, saudara, kematian. Kadang kita terlalu takut akan kematian, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, aku sudah bangkit dan aku sudah mengalahkan maut. Itu sebabnya siapkan hati saudara, dimanapun saudara berada, jemaat GPT Ebenezer yang di rumah, saudara dimanapun saudara menyaksikan program live streaming ini, saudara akan diberkati oleh firman Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Itu sebabnya
sebagai pujian yang terakhir, kita akan menyanyikan satu pujian, sebab Dia hidup. Karena Dia sudah bangkit, sudah Dia hidup, dan kemenangan itu ada di dalam tangan Dia, dan Dia akan bagikan kepada kita semuanya. Dia hidup, saudara. Amin. Dia hidup. Buka hati saudara, nyanyikan dengan seluruh penyerahan hidup saudara. Amin. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara yang di rumah, dengan keras nyanyikan pujian ini, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Dengan keyakinan iman kita kepada Yesus. Amin. Ada hari esok. Katakan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan berkali-kali, sebab Dia hidup. Amin. Sebab Dia hidup. Engkau hidup, Yesus. Ada hari esok. Engkau hidup di setiap hati kami. Oh, haleluya. Tak gentar, Katakan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. pujikan dengan setengah suara, dengan penyembahan kita kepada Tuhan, sebab kita akan terima firman Allah yang akan mengubah hidup kita. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tak gentar, karena
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, bahwa Engkau hidup. Engkau hidup Tuhan Yesus. Engkau sudah mati, Engkau bangkit, dan Engkau hidup. Engkau ada di dalam kehidupan kami semua sebagai orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan di dalam suasana Paskah ini Tuhan, kami boleh merayakan kemenangan Engkau Tuhan. Engkau sudah menang atas maut, dan Engkau sudah menebus kehidupan kami semua. Sehingga sebagaimana kami ada Tuhan, karena Engkau hidup, dan Engkau ada sekarang di dalam kehidupan kami. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut untuk hari esok, karena Engkau memberikan pengharapan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh beribadah kembali, sekalipun ibadah secara online Tuhan. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di dalam rumah kami masing-masing. Engkau ada di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus. Tanpa urapan Roh Kudus, maka pelayanan kami akan sia-sia. Kami tidak akan mengerti banyak tentang firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, urapi kami yang menyampaikan kebenaran firman, maupun semua yang mengikuti ibadah ini juga Tuhan urapi, supaya kami sama-sama boleh diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, juga Kau memberkati mereka semua. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Tuhan, kami berdoa supaya dalam ibadah kami ini mendengarkan firman, biarlah kami mau fokus, kami tetap konsentrasi Tuhan. Kalau ada masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu dalam ibadah kami, baik gangguan sistem, gangguan jaringan Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, selama firman ini disampaikan, boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mula pertama saya ucapkan Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua, saudara-saudara, khususnya jemaat yang kami kasih, yang sekarang berada di rumah, yang sama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dengan kerendahan hati dari tempat ini, saya atas nama Gembala mengucapkan Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita ibadah online yang kelima kali, saudara. Tadi juga ada berbincang sampai kapan kita ibadah seperti ini. Ya, kita belum tahu sampai kapan, sampai nanti waktunya Tuhan yang tentukan semua. Supaya kita semua dapat berkumpul kembali satu dengan yang lain untuk sama-sama kita menikmati ibadah persekutuan. Saudara, tadi di dalam pujian sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, ada satu pujian, sebab Dia hidup. Saya teringat saudara lagu ini. Lagu ini dikarang oleh sepasang suami istri yang bernama Bill dan Gloria Gaynor. Mereka menulis lagu ini sekitar tahun 60-an, saudara. Cukup lama, ya. Sekitar tahun 60-an, sekitar 60 lebih, 64 atau 65, ya. Dia menulis lagu ini. Ketika itu sepasang suami istri ini mereka hidup di dalam kesulitan, saudara. Di dalam kesulitan itu karena suaminya ini, saudara Bill, ya, dia baru saja sembuh dari satu penyakit. Penyakit itu juga menyerang dia punya tubuhnya, saudara. Kemudian juga problem yang kedua adalah istrinya baru melahirkan belum lama, anaknya baru umur yang pertama umur 4 tahun, yang kedua itu baru usia 3 bulan. Nah, di usia 3 bulan ini ternyata, ya, Ibu Gloria ini hamil lagi, saudara. Sehingga menjadi beban berat buat kehidupan rumah tangga mereka. Nah, pada saat itu ketika mereka dalam
menghadapi kesulitan ini, mereka sangat khawatir tentang masa depan. Karena saat itu, saudara bisa bayangkan tahun 60-an, ekonomi mereka berdua ini belum bagus, saudara. Ya, kalau sekarang saudara bisa melihat di YouTube, melihat di banyak lagu-lagu yang Bill Gaither, saudara, luar biasa. Mereka punya paduan suara yang luar biasa. Bill Gaither ini adalah seorang pelayan Tuhan, seorang pemusik, dan juga seorang yang melayani lagu-lagu, melayani Tuhan lewat lagu-lagu pujian yang dia persembahkan, saudara. Ya, nah, ketika itu karena mereka tidak punya uang yang cukup, Bill dan Gloria ini, sepasang suami istri ini, akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Dia pada saat kesulitan itu, dia ingat bahwa Yesus yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Sehingga dia meyakini Yesus yang dia sembah sudah bangkit dan dia hidup. Di dalam dia hidup, dia memberikan masa depan, saudara. Sehingga disitulah dia merasa bahwa dia meyakini bahwa Yesus yang dia sembah ini bukan Yesus yang mati, Yesus yang hidup. Sehingga saudara, pasangan suami istri ini, Bill dan Gloria Gaither ini, menulis sebuah lagu, Because He Live. Ya, sebab dia hidup. Lagunya dia tulis, Because He Live, I can face tomorrow. Ya, sebab dia hidup, ada hari esok. Because He live, dia katakan, all fear is gone. Karena dia hidup, ya, utak gentar, ketakutan itu hilang, dia katakan. Because I know He hold the future. Karena aku tahu dia pegang hari esok. And life is worth the living just because He live. Dia katakan, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Maaf, saudara. Itulah cuplikan lagu yang tadi kita nyanyikan. Ya, saudara, saya merenungkan lagu ini bahwa benar-benar Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Amin, saudara. Dia hidup. Lewat doa-doa kita, ada banyak orang boleh disembuhkan, saudara. Ya, sudah kasih di dalam Tuhan. Pagi ini saya akan berkhotbah dengan judul Kristus hidup di dalam diri orang percaya. Amin. Kita percaya bahwa Yesus hidup dan dia hidup. Dia sekarang ada di mana? Di dalam diri orang-orang yang percaya, saudara. Jadi kalau saudara meyakini, saudara sebagai orang-orang yang percaya, saudara harus yakin bahwa di dalam dirimu ada Yesus. Amin. Ada Yesus, saudara. Kita akan baca, saudara, Galatia pasal yang kedua, ayat 20. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Saudara sudah dapat yang di rumah? Galatia 2 ayat 20 dikatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi saudara, saya akan bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin, saudara. Saudara kasih di dalam Tuhan, nas yang kita baca ini adalah kesaksian Rasul Paulus. Paulus dengan tegas dia berani bersaksi di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang notabene mereka adalah orang-orang Yudaisme. Paulus bersaksi
kepada orang-orang Yahudi yang berada di Galatia. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, Paulus berani mengatakan hal itu. Mengapa Paulus berani mengatakan bahwa hidupku yang sekarang ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku? Karena Paulus, saudara, dia telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Saudara, ya, Paulus sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Dan kita tahu, saudara, Paulus punya latar belakang yang kurang baik. Dia seorang yang penganiaya jemaat. Waktu itu ada KKR di Damsyik. Dia rencana ingin membunuh, menghancurkan itu KKR di Damsyik. Pada saat perjalanan itulah Paulus dijamah oleh Tuhan. Dia mengalami perubahan hidupnya. Jadi Paulus ini punya latar belakang yang kurang baik. Dia seorang provokator. Saya katakan, mengapa dikatakan provokator? Karena saudara tahu kematian Stefanus yang mati dibunuh di ranjau. Siapa yang memprovokasi? Paulus ketika itu. Saudara, ya, dia seorang yang radikal dengan ajarannya, dengan mazhab yang dia percaya, Taurat yang dia percaya. Dia sungguh-sungguh radikal itu Paulus, saudara. Dan dia sangat benci orang-orang Kristen pada saat itu, terutama pengikut-pengikut Yesus, saudara. Namun setelah Paulus bertobat, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia menyerahkan dirinya kepada Yesus, saudara. Dan Paulus mengalami keubahan di dalam dirinya. Kristus sudah bangkit dan dia hidup di dalam dirinya Paulus. Sehingga Paulus berani berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Tetapi hidupku yang sekarang kuhidupi, dia katakan, adalah hidup karena iman kepada Allah, ya, yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Saya merenungkan, saudara, luar biasa Paulus berani berkata demikian. Karena Paulus, dia benar-benar sudah diubahkan hidupnya. Paulus sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, dan dia sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, demikian juga dengan kita, saudara. Kalau kita sebagai orang-orang yang percaya Kristus sudah bangkit dari kematian dan sekarang ia hidup, biarlah kita juga merasakan kuasa kebangkitan itu, saudara. Amin. Kita benar-benar merasakan kuasa kebangkitan. Apa kuasa kebangkitannya? Dia hidup. Dia ada di dalam diri kita, saudara. Dia hidup dan dia ada di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Yang setuju sana katakan amin. Tetapi saudara, ya, saya melihat ada banyak orang Kristen mengatakan, oh, saya percaya Yesus, Kristus sudah bangkit, dia hidup di dalam diri saya. Apa tandanya bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit dan dia ada di dalam kehidupan orang-orang percaya? Sudah ada tandanya, saudara. Ya, yang pertama tandanya adalah bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam diri orang percaya. Yang pertama adalah hidupnya berubah. Amin. Nonsense saya katakan. Kalau katakan, oh saya percaya Yesus, Yesus sudah bangkit, dia hidup di dalam diri saya, tapi hidup saya ini tidak berubah, berarti Yesus tidak hidup di dalam diri. Jadi ada perubahan dalam hidupan kita, itu yang pertama, saudara. Saudara boleh catat di rumah tanda-tanda ini, saudara. Ya, minimal ada 4. Ada banyak, saudara, tapi ada 4 yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi yang pertama adalah tanda bahwa Kristus hidup di dalam diri orang yang percaya, hidupnya berubah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang benar-benar Kristus hidup di dalam dirinya, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, hidup menjadi berkat buat banyak orang.
bukan menjadi batu sandungan, tapi hidupnya menjadi berkat buat banyak orang. Itulah kalau benar-benar Kristus hidup di dalam diri. Dan yang terakhir, hidup disertai Tuhan. Saudara, nanti kita lihat. Inilah 4 tanda bahwa seseorang yang benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Bahwa Yesus benar-benar dia bangkit, dia hidup di dalam diri kita. Saudara, ya, hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Saudara kasih di dalam Tuhan. Paulus hidupnya berubah. Yang tadinya seorang penganiaya jemaat, sekarang diubahkan hidupnya. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, karena Paulus sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saudara, ada banyak orang-orang Kristen yang hidupnya saya katakan tidak berubah. Dari kecil Kristen sampai dengan usia dewasa, usia tua, hidupnya masih seperti itu. Tidak ada perubahan. Berarti apa, saudara? Mereka belum mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Belum mau diubahkan hidupnya, saudara. Ya, sudah dikasih di dalam Tuhan. Kita mungkin, saudara berkata, Pak Pendeta, bagaimana saya harus berjumpa dengan Yesus? Padahal Yesus sudah tidak ada. Waktu zamannya Rasul Paulus, perjumpaan dengan Yesus pun, Yesus tidak langsung bertemu face to face kepada Rasul Paulus. Saudara baca itu dalam Kisah Rasul, ya, kesaksian Rasul Paulus dari mulai pasal 9, saudara baca. Yesus bukan secara langsung, tapi melalui apa? Roh Kudus. Kita juga perlu mengalami perjumpaan dengan Kristus. Lewat apa, saudara? Lewat firman Tuhan. Ini, saudara, ini lewat firman Tuhan. Makanya saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu semua yang ada di rumah, mari hargai ini firman Tuhan. Jadi kalau saudara benar-benar ibadah, mari sikap hati kita benar-benar sikap yang menghormati firman Tuhan. Saudara, ada banyak saya katakan orang Kristen ini tidak serius mendengarkan firman. Saudara, bagaimana mau menghadapi perjumpaan dengan Kristus sementara firman Tuhan disampaikan? Ada banyak orang Kristen mengabaikan firman Tuhan. Mendengar firman. Saudara, ini ujian buat kita semua. Mengapa kita sekarang suruh ibadah di rumah? Saudara, ini Tuhan mau lihat hati saudara dan hati saya, kehidupan kita semua. Masih adakah penghargaan terhadap firman Allah? Saudara, kalau orang dalam gereja, ya, pakaian rapi semua, Tuhan tidak melihat seperti itu, tapi Tuhan melihat hati. Nah makanya kalau kita di rumah juga, mari sikap hati kita, pakaian kita, kebersihan kita, duduk kita, hargai seperti saudara datang beribadah kepada Tuhan di dalam gereja. Saudara, ya, firman disampaikan tidak serius, ada banyak tidak serius, saudara. Disinilah Tuhan menguji kita, saudara. Jadi bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus kalau kehidupan kita ini tidak menghargai firman, mengabaikan firman? Coba kita baca Amsal 13 ayat 13. Amsal pasal 13 ayat 13. Dikatakan demikian, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Artinya saudara, ya, kalau orang meremehkan firman, karena firman itu adalah kita meyakini itu adalah pribadi Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Meremehkan firman berarti tidak menghargai Allah. Konsekuensinya akan menanggung akibat. Apa itu akibatnya? Hukuman, masalah, saudara, ujian, penyakit, pencobaan, dan sebagainya. Itu sebabnya saudara, bagaimana kita mau berubah hidup kita?
Mari kita mau hargai firman. Dengar firman, saudara, dengan serius, saudara, ya. Dengan firman, dengan serius. Karena firman Tuhan itu bagaikan pedang, dikatakan, yang tajam, yang menusuk diri kita ini sampai tulang-tulang sumsum kita itu dibongkar oleh firman, saudara. Itu yang pertama, saudara. Hidup kita harus berubah. Mari kita mau berubah. Karena Paulus juga katakan di dalam Roma pasal 12, ya, berubahlah oleh pembaharuan budi, supaya kamu dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang berkenan kepada Allah. Kita harus berubah, saudara. Tanpa berubah, hidup berubah, nggak mungkin kita mengatakan bahwa Yesus sudah hidup di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Yesus hidup di dalam kehidupan kita harus ini yang pertama adalah hidup ada satu perubahan. Hidup lama kita sudah tinggalkan, sekarang kita melangkah di dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Ya. Yang kedua, tanda bahwa Kristus hidup di dalam diri orang percaya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini, saudara. Ya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Kudus adalah Roh Kristus. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Injil Yohanes katakan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran yang dapat memimpin hidup kita di dalam kebenaran. Jadi kalau orang yang benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, saya yakin dan percaya orang tersebut akan hidup di dalam kebenaran. Karena Roh Kudus roh kebenaran. Makanya itu sebabnya, saudara, kalau benar-benar Kristus sudah hidup di dalam kehidupan kita, ya, dia bangkit dan dia hidup di dalam kita hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Tapi ada banyak anak Tuhan tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus roh kebenaran. Mari kita buka hati kita, Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau pimpin hidup saya. Jadi kalau memang Roh Kudus yang mengendalikan kita, saudara, kita undang dia, kita menyerahkan diri kita. Karena Roh Kudus roh kebenaran, dia akan memimpin kita hidup di dalam kebenaran, saudara. Ya, Roh Kudus adalah roh penolong. Kita katakan, saya tidak perlu banyak baca ayat, saudara, ya. Tapi ini semua juga dalam Alkitab. Itu saudara tinggal baca di dalam Yohanes, saudara, pasal 14 itu. Roh Kudus adalah roh penolong. Artinya, saudara, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak egois, ada jiwa penolong, mau memikirkan orang-orang banyak, menjadi berkat, saudara. Ini. Jadi yang kedua, saudara, tanda bahwa Kristus hidup dalam diri orang percaya, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus tidak liar, saudara. Dia akan tertib. Karena Roh Kudus adalah roh yang tertib. Roh Kudus roh yang lemah lembut, saudara. Itu tandanya. Bukan berarti tandanya adalah kita harus bisa berbahasa roh. Tapi kalau hidup tidak berubah, saya katakan percuma kita berbahasa roh. Bukan tidak boleh berbahasa roh, saudara. Nanti Roh Kudus sendiri yang nanti dia membaptis kita, yang nanti dia akan mengurapi kita dengan bahasa roh. Dan bahasa roh yang dari Roh Kudus tidak dibuat-buat. Amin. Itu datangnya dari Tuhan sendiri, saudara. Tapi yang penting hidup kita ini benar-benar mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus namanya juga kudus, saudara. Berarti juga hidup kita ini harus di dalam kebenaran dan kekudusan. Karena Ibrani katakan, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Saudara, hidup, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di dalam suasana kehidupan di dalam dunia ini, belajar kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Caranya bagaimana supaya kita hidup dipimpin Roh Kudus? Dia bangun pagi, ya, berdoa, datang kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Biar Engkau pimpin langkah perjalanan saya, Tuhan. Saya yakin percaya, saudara, kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, tidak ada satupun manusia yang berani mengganggu kita. Tidak ada satupun apapun yang dalam dunia ini yang mengganggu anak Tuhan. Kalau hidupnya ini benar-benar ada pimpinan Roh Kudus, kita minta Tuhan pimpin. Kalau pagi saya berdoa, saya katakan, Tuhan, berikan Roh-Mu yang takut akan kepada hidup saya, biar pimpin dengan kuasa.
Kita minta pimpinan Roh Kudus, saudara, dalam perjalanan kita sehari-hari. Mungkin saudara bekerja, saudara di rumah. Tuhan, pagari saya dengan kuasa, dengan Roh Kudus. Jauhkan Tuhan dari hal-hal yang tidak baik. Pagari kami Tuhan. Minta supaya Roh Kudus benar-benar memagari kita. Saudara, ini orang yang mau benar-benar Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Jadi orang tandanya bahwa seseorang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin Roh Kudus, dia hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus roh lemah lembut, tidak emosi, saudara, hidupnya tenang, ya, mengucap syukur kepada Tuhan, gitu. Baca Alkitab, saudara. Karena Roh Kudus roh kebenaran, dia selalu akan memimpin hidup kita di dalam kebenaran. Ikuti maunya Roh Kudus, saudara. Ya, dan saya percaya dalam diri saudara dan diri saya ada Roh Kudus. Amin. Saudara, karena Yakobus katakan, roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada dalam diri. Kita yakin ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ada dalam diri kita. Mari, saudara, kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu tandanya bahwa orang Kristen yang hidup, bahwa Kristus hidup di dalam diri orang yang percaya. Roh Kudus itu saya katakan roh penolong. Dia tidak egois, saudara. 1 Korintus 10, coba kita baca. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 32. 1 Korintus 10 ayat 32 dan 33. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Oh haleluya. Ini perkataan Rasul Paulus. Paulus katakan, jangan kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Jangan menimbulkan sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap hati seseorang. Saudara, baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang. Paulus berusaha untuk menjadi contoh teladan, karena dia dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kalau orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus adalah roh penolong yang tadi saya katakan. Ya, orang itu tidak egois. Dia tidak hidup untuk kepentingan pribadi sendiri, tapi dia juga melihat kepentingan orang lain. Artinya menjadi saksi buat orang lain, saudara. Orang lain menderita, apa yang harus kita bisa bantu? Itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, karena roh penolong. Ya, contohnya Paulus. Ya, dia berusaha, dia katakan, menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, ada jiwa penolong, karena Roh Kudus adalah roh penolong. Mari saudara dikasih di dalam Tuhan, ya. Kalau tetangga kita sakit, kita doakan. Jangan dikucilkan. Saudara, kita bawa dalam doa, support mereka supaya mereka tetap sehat. Saudara, ini diajar lewat Roh Kudus, saudara, yang dalam diri kita. Ya, tidak egois, ya. Tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan juga buat orang banyak. Karena Roh Kudus adalah roh penolong. Dia akan menolong setiap banyak orang, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, apa tandanya bahwa Kristus hidup di dalam diri orang percaya? Yang ketiga adalah hidup menjadi berkat buat banyak orang. Jadi yang pertama, saudara masih ingat? Yang pertama adalah apa? Hidupnya berubah. Orang yang Kristus hidup di dalam kehidupan orang yang percaya, hidupnya harus berubah. Saya katakan, berubah hidupnya pertama. Yang kedua adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mau bersedia hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus roh kebenaran yang memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus adalah roh penolong. Dia menolong kita dalam kelemahan kita. Dia juga memberikan contoh teladan supaya kita juga mau tidak egois. Itu Roh Kudus, saudara. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus hidup menjadi berkat buat banyak orang. Nah, saudara, mau menjadi hidup berkat buat banyak orang? Amin, saudara.
Sebagaimana Rasul Paulus berkata, ya. Coba kita baca Filipi 20 Filipi pasal 20 ayat yang ke-20. Filipi pasal 1 ayat 20 dan 21. Filipi pasal 1 pasal pertama ayat 21. Ya, 21 22, Saudara. Ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita tahu surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Paulus berada di dalam penjara. Paulus di penjara bukan dia melakukan kriminal, bukan melakukan sesuatu yang jahat. Tidak. Dia dipenjara oleh karena iman, mempertahankan iman dia, memberitakan Injil. Ketika itu Paulus sudah bertobat dan dia menyampaikan kebenaran firman. Akhirnya ditangkaplah oleh penguasa pada zaman itu. Paulus dipenjara di Roma. Dan di dalam penjara itu dia menulis surat-suratnya dia. Salah satunya adalah surat Filipi. Dia berkata di dalam penjara, dia tulis surat, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya Paulus tidak takut dengan maut, dengan kematian. Karena dia yakin, dia percaya bahwa kematian, maut itu sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Amin. Maka Paulus katakan, ya saudara, karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi dia hidup untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Dia tidak takut mengalami kematian. Dan yang menarik dia katakan, karena tetapi dia katakan ayat 22, jika aku harus hidup di dalam dunia ini, artinya apa? Jika aku bisa bebas dari penjara ini, karena dia di penjara waktu itu. Jika aku bebas dari tahanan ini, ya, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya kalau saya bisa bebas dari penjara ini, saya akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin, saudara. Ini Paulus, ya. Oh haleluya. Paulus benar-benar dia hidup menjadi berkat buat orang lain. Jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Saudara dikasih di dalam Tuhan, ya. Mari saudara dikasih di dalam Tuhan. Saudara mau hidup jadi berkat buat orang lain? Mari saudara. Hidup untuk Kristus. Makanya waktu beberapa minggu lalu saya katakan, ya, mari sebagai orang percaya jangan takut terhadap kematian. Karena maut sudah dikalahkan. Waktu Yesus mati dan dia bangkit, maut sudah tidak berkuasa. Hai maut, di mana semangat? Sudah ditantang oleh maut, sudah tidak berkuasa. Ya, karena di balik kematian buat kita orang percaya ada kehidupan yang kekal bersama Yesus. Mari saudara, kita masih hidup diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Hiduplah menjadi berkat buat orang lain. Saudara, hidup menjadi berkat buat orang lain. Caranya bagaimana? Dengan sikap kita, dengan tutur kata kita, bahasa kita. Jangan kita hidup menjadi batu sandungan buat orang lain. Kalau kita menjadi hidup batu sandungan orang lain, saudara, berarti Kristus tidak ada dalam hidup. Kalau Kristus hidup ada dalam hidup kita mau jadi berkat buat orang lain. Di mana saja kita berada, kita datang ke tempat orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Amin. Itu tandanya bahwa kita hidup menjadi berkat orang lain. Saudara, mari jadilah hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, doakan, saya katakan, apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Ya, hidup menjadi berkat, saudara. Paulus hidupnya menjadi berkat buat banyak orang karena Kristus hidup di dalam dirinya. Saudara, ya, hidup menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Itu yang ketiga, saudara. Dan yang terakhir, apa tandanya bahwa Kristus hidup di dalam diri orang yang percaya?
Yang keempat adalah hidup disertai Tuhan. Hidupnya disertai Tuhan. Oh saudara, haleluya. Hidup harus disertai Tuhan. Ini tanda bahwa Kristus hidup di dalam diri orang percaya. Ya, hidup disertai Tuhan artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, Tuhan menyertai. Itu hidup disertai Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan, saudara, disertai Tuhan. Oh luar biasa. Kita pergi kemana-mana, Tuhan menyertai kita. Kita mengerjakan ini, Tuhan juga menyertai, saudara. Ya, Roma 8 ayat 28. Coba kita baca. Roma 8 ayat 28. Coba kita lihat, hidup disertai Tuhan. Ya. Roma 8 ayat 28 dikatakan, ya, bahwa Allah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara. Jadi sudah kasih di dalam Tuhan. Tanda yang terakhir, yang keempat adalah bahwa Kristus hidup di dalam diri orang yang percaya. Hidupnya harus disertai Tuhan. Artinya, saudara, apapun yang dikerjakan, Tuhan pasti menyertai. Sebab apa? Sebab Allah turut bekerja, dikatakan tadi. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Kuncinya, asal kita benar-benar mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Itulah Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita disertai Tuhan. Mengapa kita disertai Tuhan? Karena Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita. Saudara, jadi kalau Kristus hidup di dalam diri kita, ya, yang keempat adalah hidup disertai Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sebagai ayat terakhir, coba kita baca satu kisah. Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39. Ini kisah Yusuf, saudara. Ya, saya akan baca Kejadian pasal 39 ayat yang kedua dan sampai dengan yang keempat. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Ya, silakan saudara siapkan Alkitab saudara di rumah dan kita baca sama-sama. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Oh, luar biasa. Yusuf hidupnya disertai dengan Tuhan. Saudara, kita tahu kisahnya Yusuf. Dia dijual, kemudian dia tidak pernah dimasukkan ke dalam sumur. Dia dijual, dibeli sama bangsa Midian, dan dia dibawa ke Mesir. Dan sampai di Mesir, dia bekerja di rumah Potifar. Tetapi saudara, karena Yusuf ini hidupnya disertai Tuhan, dikatakan apa? Ya, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf, apa? Berhasil. Itu saudara. Jadi kalau memang hidup kita ini disertai dengan Tuhan, saya percaya apapun yang saudara kerjakan pasti berhasil. Nah, bagaimana supaya kita disertai Tuhan? Mari undang Yesus. Dia benar-benar hidup di dalam dirimu. Kita harus berubah hidup kita. Berubah. Hidup yang lama, sekarang hidup baru di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan terus menyertai kita, saudara. Ya, ini tanda yang keempat.
bahwa hidup disertai Tuhan. Hidup disertai Tuhan artinya apapun yang kita kerjakan, Tuhan menyertai. Dan saya percaya apa yang kita kerjakan kalau Tuhan menyertai, maka ada keberhasilan. Seperti Yusuf. Yusuf ditaruh di tumbanya Potifar karena disertai Tuhan. Ya, dia katakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Luar biasa. Seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir. Sehingga apa? Dia mendapat satu kepercayaan. Yusuf mendapat kasih karunia, kasih tuannya. Dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Bahkan kalau kita bicara lihat kisahnya Yusuf, sampai Yusuf pun waktu dia difitnah dan dia dimasukkan ke dalam penjara, di dalam penjara pun Tuhan masih menyertai Yusuf. Saudara, dalam penjara dia masih menyertai, Tuhan masih menyertai. Saudara, ya? Coba kita baca itu. Kejadian 39 ayat 21 sampai dengan 23. Kejadian 39 ayat 21 sampai dengan 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena apa? Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin, saudara. Haleluya. Amin. Tuhan membuat segala yang dikerjakannya berhasil. Inilah tandanya orang yang disertai Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, di momen Paskah ini, biar benar-benar Kristus hidup di dalam dirimu. Kalau Kristus hidup di dalam diri kita, saudara, saya percaya hidupmu disertai dengan Tuhan. Orang yang hidup disertai Tuhan, Alkitab contoh sudah banyak. Ya, Yusuf disertai Tuhan. Dia apapun yang dikerjakannya menjadi berhasil. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, siang hari ini, saudara, apa masalah? Apa problem? Mari kita berdoa. Tuhan, saya mau Tuhan, Engkau hidup di dalam hidup saya. Saya mau berubah Tuhan. Saya mau berubah dalam kehidupan saya. Biar kita mau berubah, saudara. Saya mau berubah Tuhan. Dan saya mau hidup benar di hadapan Engkau. Dan saya mau hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita minta supaya kita Tuhan, biar kalau Engkau hadir dalam saya, Engkau lahir, Engkau hidup, Engkau mati dan bangkit dan hidup dalam diri saya, maka hidup saya menjadi berkat buat orang lain. Dan kita minta juga supaya Tuhan menyertai kita, saudara. Kita minta ini, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Siang hari ini saya katakan sekali lagi, mungkin saudara sekarang dalam keadaan sulit, saudara pegang ayat ini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Saudara, jangan takut menghadapi situasi apapun, saudara. Ya, kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Biarlah dia hidup ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Saya percaya di dalam nama Yesus. Kalau Kristus hidup di dalam dirimu, engkau akan berhasil. Setiap apapun yang saudara kerjakan. Saudara, ya. Saya tidak panjang lebar firman Tuhan, dan saya mohon bantuan pemain musik, saudara Evan. Kita akan pujian ini sekali. Sebab dia hidup. Ya, ada hari esok. Dan singer juga bisa bantu saya. Saudara, kita renungkan pujian ini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih Tuhan.
hidup, sebab dia ada hari esok. Terima kasih Tuhan, Engkau hidup. Sebab dia Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hidup jadi berarti dia hidup. Sementara dengan lembut musik menaikkan pujian ini, saudara yang kasih di dalam Tuhan, saudara yang menyaksikan tayangan ini secara langsung, saudara yakin dan percaya bahwa Yesus hidup. Dia ada dalam dirimu. Saudara tidak perlu takut menghadapi hari esok. Dia memberikan kehidupan buat saudara dan saya. Mari saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita boleh mengoreksi kehidupan kita. Apakah kita ada tanda-tanda ini dalam kehidupan saya, bahwa Engkau benar-benar hidup dalam diriku? Tanda yang pertama, hidup saya harus berubah. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mungkin di antara saudara yang menyaksikan tayangan ini hidup saudara masih belum berubah. Saya akan berdoa di dalam nama Yesus. Jamah setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Jamah Tuhan, ubahkan kehidupan, ubahkan Tuhan. Mungkin dia seorang suami, tidak berubah hidupnya. Dalam nama Yesus, Engkau ubahkan Tuhan. Terima kasih. Seorang istri atau anak-anak yang hidupnya tidak berubah, dalam nama Yesus sama berdoa dari tempat ini, biar Kau ubahkan Tuhan. Karena Engkau hidup, Engkau sanggup mengubahkan setiap manusia yang berdosa. Karakter-karakter keras Engkau ubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, supaya kami semua mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang memimpin hidup kami, hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus adalah Roh penolong. Dia mengingatkan kami, Dia menolong kami dan mengajar kami supaya kita tidak egois dan hidup menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, ajar kami Tuhan, terutama sidang jemaat-Mu Tuhan, kami semua yang menyaksikan tayangan ini, supaya kami menjadi hidup yang jadi berkat buat banyak orang. Biarlah Tuhan ampuni kami belum menjadi berkat buat banyak orang. Ampuni Tuhan Yesus, ampuni kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau Engkau hidup di dalam diri kami masing-masing, maka hidup kami Engkau menyertai Tuhan. Hidup disertai Engkau Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan pasti berhasil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, jamah setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar Engkau menyertai Tuhan Yesus, sehingga apapun yang dikerjakannya boleh berhasil. Tuhan Yesus, dari tempat ini hamba berdoa, mungkin ada sidang jemaat ataupun yang menyaksikan tayangan ini dalam kondisi sakit. Tuhan, hamba berdoa, hamba percaya dengan iman, dalam nama Yesus Engkau sembuh. Dalam nama Yesus Engkau sembuh. In the name of Jesus, in the name of Jesus, dalam nama Yesus mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Engkau sembuh. Mungkin saat ini saudara sedang berbaring sakit, tenggorokanmu sakit, paru-parumu sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus Engkau sembuh. Dalam nama Yesus, in the name of Jesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga Kau tolong kalau ada masalah dalam nikah rumah tangga, dalam nama Yesus pulihkan, pulihkan.
Engkau hadir di dalam nikah rumah tangga mereka Tuhan. Selamatkan nikah rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Yang mengalami kebutuhan, korban PHK, masalah-masalah pekerjaan di Indonesia ini, bahkan di dunia. Kami berdoa Tuhan, kami minta kemurahan-Mu Tuhan, belas kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau yang dapat menyelesaikan semua ini. Hanya Engkau yang dapat menghentikan apapun COVID ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami hanya minta kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berikan keamanan Tuhan untuk negeri ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar negeri ini menjadi aman, biar kami semua masih beribadah, kesempatan datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami akhiri Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus ada dalam kehidupan-Mu dan kehidupan saya. Berkati seluruh sidang jemaat, berkati seluruh Tuhan Yesus, orang-orang yang menyaksikan tayangan ini secara langsung. Engkau memberkati seperti halnya Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.